Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pada Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, saya Heribertus Aprianus Seran, mahasiswa PPG Transformasi Bat 1 tahun 2025 pada Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Nomor induk mahasiswa 248690514005. Saya adalah guru agama Katolik pada SMP Negeri Bekiru. Pada hari ini, Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025, saya akan mengadakan praktek pembelajaran pada siswa-siswi kelas 8 dengan materi Sakramen Baptis. Selamat menyaksikan. Siap. Berikan salam. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi, anak. Apa kabar semuanya? Baik. Semua sehat-sehat? Sehat. Bersyukur Tuhan dan kita semua dalam keadaan sehat. Baik, sebelum kita mulai pelajaran dalam keadaan berdiri, kita mengawali kegiatan kita dengan berdoa, di mana doa dipimpin oleh Firza. Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan nama Bapa dan nama Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar tentang sakramen baptis. Bimbinglah kami agar semakin mengerti makna baptisan dan hidup sebagai anak Allah. Doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu oleh perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan yang Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan duduk. Terima kasih Pak Firza yang telah dalam doa. Sebelum kita melakukan pelajaran, Pak mau mengecek dulu kehadiran kita. Apakah semua hadir? Hadir. Baik, bersyukur karena hari ini kita semua hadir. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, tapi terlebih dahulu Pak akan bertanya kepada kalian, apakah kalian masih ingat materi minggu lalu yang kita sudah pelajari? Masih ingat atau tidak? Masih. Siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Ya, Putri. Gereja sebagai tanda dan sarana penyelamatan. Ya, baik, terima kasih. Jadi materi kita kali lalu itu tentang gereja sebagai tanda dan sarana penyelamatan. Ya, mari kita beri aplaus untuk Putri yang telah menjawab. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan materi sakramen baptis atau sakramen permandian. Siapa di antara kalian yang sudah dibaptis? Oh iya, semua sudah dibaptis. Ya, syukur karena semua sudah dibaptis. Berikut, apa yang kalian ketahui tentang sakramen baptis? Apa itu sakramen baptis? Firza. Sakramen baptis atau permandian adalah sakramen inisiasi yang pertama dalam gereja Katolik. Ya, sakramen inisiasi yang pertama dalam gereja Katolik. Ya, baik. Kita beri aplaus untuk Firza yang telah menjawab. Jadi, sakramen baptis itu adalah sakramen inisiasi pertama dalam gereja Katolik. Ya. Oke. Dalam materi hari ini, adapun tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami makna sakramen baptis atau sakramen permandian. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi simbol-simbol penting
dalam sakramen baptis. Yang ketiga, peserta didik mampu membedakan antara baptisan bayi atau baptisan anak-anak dengan baptisan orang dewasa dalam gereja Katolik. Yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sakramen baptis dalam gereja Katolik. Dan yang kelima itu adalah peserta didik mampu menunjukkan sikap hidup yang sesuai dengan aturan sakramen baptis, terutama sebagai anak-anak Allah yang hidup dalam iman Kristiani. Pak akan menjelaskan sedikit tentang makna sakramen baptis. Ya. Tadi di awal Pak sudah bertanya dan Putri sudah menjawab dan Kirsa bahwa sakramen baptis itu adalah sakramen inisiasi pertama dalam gereja Katolik. Ya. Selain itu, sakramen baptis juga di sini dikatakan bahwa menjadi pintu gerbang untuk masuk sebelum sakramen-sakramen yang lain, sebelum menerima sakramen yang lain. Yang berikut, sakramen baptis itu dilihat sebagai sakramen dasar. Kenapa sebagai sakramen dasar? Karena dia sebagai yang pertama. Kita terima dulu sakramen baptis, baru sakramen-sakramen yang lain. Dan itu dengan menerima sakramen baptis, seorang digabungkan secara sah menjadi anggota gereja. Ya. Seseorang dianggap menjadi umat Allah, anak Allah. Ya. Berikut kita lihat dari asal katanya. Kata baptis itu berasal dari bahasa Yunani, di mana dari kata baptiso. Artinya apa? Kata baptiso pembasuhan, ya, atau pencucian. Di mana dari arti kata ini, seorang calon baptis itu dibenamkan di dalam air, atau seorang calon baptis itu dicurahkan air ke atas kepala. Ya. Di saat air dicurahkan ke atas kepala, kita menyebutkan kata-kata yaitu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan itu ada dasar biblisnya. Nah, dasar biblisnya itu ada di dalam kitab suci, itu Matius bab 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Kemudian Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Ya. Demikian. Masih semangat? Kalau masih semangat, maka kita berdiri, kita ice breathing sedikit untuk melanjutkan dengan materi selanjutnya. Oke, silakan berdiri. Mari kita sama-sama mulai dengan tepuk semangat. Semua tahu? Tahu. Oke, siap. Tepuk semangat. Silakan dulu. Pak akan membagi kalian di dalam 4 kelompok, di mana setiap kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 orang. Ya, silakan duduk dalam kelompok, bagi dalam 4 kelompok. Silakan. Baik, sudah. Oke, terima kasih sudah duduk dalam kelompok. Pak akan menjelaskan sedikit dalam hubungan dengan ini bahwa sebentar kita akan menonton beberapa video. Pak akan menunjukkan 2 video
dalam hubungan dengan pembaptisan anak-anak dengan pembaptisan orang dewasa. Kemudian dua orang teman akan membacakan kitab suci dasar biblisnya dalam hubungan dengan sakramen permandian, sakramen baptis. Ya. Sebelum kita melihat video, Pak mau sampaikan bahwa di dalam gereja Katolik ada sarana atau simbol-simbol penting yang dipakai di dalam sakramen permandian atau sakramen baptis. Nah, selain simbol-simbol penting, ada juga perbedaan. Ada baptisan anak-anak dan juga ada baptisan orang dewasa. Oke, nanti di dalam video kalian akan menemukan letak di mana perbedaan, kemudian simbol-simbol apa yang akan dipakai pada saat permandian bayi atau permandian anak-anak dengan permandian orang dewasa. Oke, mari kita duduk tenang, kita simak video, kemudian dari video yang ada kita mencatat hal-hal penting apa yang ada di dalam video itu. Kemudian nanti kita akan mendiskusikan secara bersama. Sanggupkah saudara memberikan teladan yang baik kepada anak saudara, serta menentang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan mengasihi anak? Percayakan saudara akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, itu video tentang pembaptisan anak kecil untuk pembaptisan bayi. Yang berikut Pak akan tunjukkan kepada kalian video tentang pembaptisan orang dewasa. Elisabeth Ida Ayu Indra Putri Bewangkar, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Christoforus Arya Toresa, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus melahirkan saudara-saudari kembali dari air Roh Kudus dan mengampuni semua dosa saudara. Saudara sudah diangkat menjadi anaknya dan dipersatukan dengan umatnya. Sekarang saudara dirapi dengan minyak krismas. Semoga berkenan lindungi saudara agar saudara menjadi anggota umat yang setia sampai masuk hidup yang kekal. Saudara-saudari telah menjadi makhluk baru mengangkat pakaian putih ini. Terimalah sebagai tanda saudara. Jagalah martabat ini tak bercela sampai menghadap Tuhan dan akhir kita Yesus Kristus, supaya diperkenankan masuk hidup yang kekal. Silakan dinyatakan. Ini saudara telah bersatu dengan Kristus cahaya dunia, maka saudara-saudari harus hidup sebagai putra putri cahaya dan menghayati iman dengan setia sehingga pada saat Tuhan datang. Dari dua video yang kalian nonton, apa yang kalian paham atau ketahui tentang dua video tersebut? Yang paham tentang dua video yang sudah ditayangkan? Setelah menonton video tadi, saya belum
terima kasih. Kita memberikan aplaus kepada Fridelin. Fridelin katakan dia belum paham tentang simbol-simbol yang ada dalam sakramen permandian, sakramen baptis. Ya. Berikut, masih ada lagi? Jesse. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya belum bisa memahami pembaptisan anak-anak dan pembaptisan orang dewasa. Sekian dan terima kasih. Oke, kita berikan aplaus kepada Jesse yang telah. Oke, dari kedua orang teman yang sudah menjawab apa yang Pak sampaikan, bahwa mereka berdua belum terlalu mengerti, belum terlalu paham tentang apa yang ditanyakan oleh lawan kita. Sebentar kita akan kembali di dalam diskusi bersama kita. Sebelum kita melanjutkan dari diskusi kita terlebih dahulu kita melihat kembali dasar biblis dalam hubungan dengan sakramen. Teks Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Ya. Siapa? Rey, silakan. Bacaan hari ini Matius bab 28 ayat 19 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan 11 murid itu berangkat ke Galilea. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkan masyarakat. Terpujilah Kristus. Baik, terima kasih kepada Rey yang telah membaca kitab suci dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Berikut yang kedua, Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Ya, Pak Yuli, silakan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 37. Percakapan dengan Nikodemus adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, terima kasih kepada Yoli yang telah membaca Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Berikut, Pak akan membagikan kepada kalian LKPD, di mana di dalam LKPD ini kalian akan menjawab beberapa pertanyaan penting dalam hubungan dengan dua video yang telah dinonton, kemudian dua teks kitab suci yang telah dibacakan oleh dua teman kita. Di mana di dalam teks kitab suci kalian akan menemukan makna penting dalam hubungan dengan sakramen permandian. Baik, silakan dalam kelompok kalian berdiskusi tentang beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh tiga orang teman dan juga beberapa pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Silakan. Bagaimana kalian paham dengan subuhan yang ada dalam LKPD? Ya, bisa dikerjakan atau tidak? Bisa. Waktu sisa 10 menit. Semua sudah? Ada yang sudah, ada yang belum. Itu yang belum selesaikan, yang sudah siap untuk saudara kita presentasikan. 10 menit. Yang belum selesai, tidak selesaikan. Baik, semua sudah? Sudah. Masih semangat? Sama semangat? Mari kita berdiri, kita ice breathing untuk melakukan. Baik, kita sudah kembali? Kita lanjut ke bagian yang berikut. Kita mempresentasikan hasil diskusi kita. Dari itu, untuk setiap kelompok silakan siap diri. Kita mulai dari kelompok 1.
Oke, untuk kelompok 1 yang bertugas untuk mempresentasikan, dipersilakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman saya persilakan. Makna dari Injil Matius: menjadi murid Kristus, mengenal, mencintai, dan mengikuti ajaran Yesus secara sungguh-sungguh. Makna dari Injil Yohanes: melalui baptisan, seseorang menjadi anggota gereja. Makna dari simbol-simbol dalam sakramen baptis. Makna air, simbol penyucian dari dosa dan kelahiran baru dalam Roh Kudus, melambangkan bahwa orang yang dibaptis dibersihkan dari dosa asal dan dilahirkan menjadi anak Allah. Menyebutkan perbedaan dari baptisan bayi dan baptisan dewasa. Kesiapan penerima: bayi atau anak kecil belum dapat membuat keputusan sendiri. Orang dewasa sudah cukup umur sampai berkata. Sekian dan terima kasih atas presentasi kami. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Oke. Berikut kelompok 2. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Makna dari Injil Matius: Mewartakan kabar gembira, dipanggil untuk berbagi nilai-nilai Injil. Makna dari Injil Yohanes: mendengarkan dan mengikuti bimbingan Roh dalam hidup sehari-hari. Makna dari simbol-simbol dalam sakramen baptis. Makna minyak krisma, simbol pengurapan Roh Kudus dan Nabi dan Raja dalam Kristus, dan dipanggil untuk mewartakan Injil dan melayani. Menyebutkan perbedaan dari baptisan bayi dan baptisan dewasa. Pilihan iman: baptisan bayi dilakukan atas iman orang tua dan wali baptis. Baptisan dewasa didasarkan pada keputusan pribadi dan imam. Sekian dan terima kasih. Baik, kita berikan aplaus kepada kelompok. Berikut kelompok 3 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Pada kelompok dengan Kristus. Makna dari Injil Yohanes: sebab menunjukkan bahwa orang yang telah dibaptis dan mengikuti katekumenan atau pembinaan iman. Sekian dan terima kasih. Baik, kita berikan aplaus kepada kelompok 3 yang sudah. Baik, demikian hasil diskusi dari setiap kelompok. Berikut Pak akan menjelaskan sedikit dalam hubungan dengan hasil diskusi kalian. Yang pertama dalam hubungan dengan simbol atau sarana yang umum dipakai di dalam sakramen permandian, sakramen baptis. Yang pertama itu adalah air. Ya, air itu simbol utama dalam sakramen baptis, itu untuk pembersihan. Ya, di mana penggunaannya itu pada saat permandian, imam atau diakon itu mencurahkan air di atas kepala si calon baptis dan menyebut kata-kata, "Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Itu yang pertama, air hubungan dengan. Yang kedua, minyak krisma itu minyak yang sudah diberkati, itu melambangkan Roh Kudus dan pengurapan ilahi. Di mana dari minyak krisma seseorang mendapat kekuatan yang sesuai dengan panggilan Kristiani. Penggunaannya seperti apa? Tadi seperti di dalam video, penggunaannya bahwa imam menandakan minyak krisma itu ke dahi si calon baptis. Ya, di mana dengan adanya penandaan itu seseorang yang dibaptis mendapat atau menerima Roh Kudus, dan dengan menerima Roh Kudus dipersatukan dengan Kristus sebagai raja, imam dan nabi. Iman kita tidak tahu apa-apa, tapi orang tua lah yang mengakui iman itu. Kalau orang dewasa dia sendiri mengucapkan iman itu. Kemudian perbedaan mendasar yang berikut adalah bahwa anak kecil itu diwakilkan oleh orang tua. Orang dewasa dia sendiri. Untuk dibaptis secara Katolik ada syarat penting. Syarat utamanya itu adalah percaya kepada Kristus sebagai penyelamat. Yang kedua, mengikuti pelajaran calon katekumen sekurang-kurangnya 1 tahun. Dan yang ketiga,
mengucapkan pengakuan iman pada waktu dan baptisan. Baik, dari penjelasan penutupan ini, apa kalian paham atau memahami apa yang Pak sampaikan? Oke, kalau mengerti, lihat bagian yang berikut. Bagaimana caranya kita menjalani hidup sebagai orang yang dibaptis dalam gereja Katolik. Ya. Dan itu lihat di dalam LKPD, silakan tulis, kumpulkan hasil refleksi. Dari dalam menulis hasil refleksi 15 menit untuk menulis, kumpulkan hasil refleksi kalian. Dan waktu untuk kalian mengerjakan refleksi bisa 5 menit. Jadi yang belum selesai, silakan selesaikan. Sudah? Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Waktu sisa 5 menit. Baik, semua sudah? Oke. Baik, semua sudah selesai? Kalau sudah, silakan kumpulkan kembali LKPD yang ada. Baik, setelah kita berdiskusi kembali ke tempat duduk semula, Pak akan menginformasikan kepada kalian bahwa setelah kita mempelajari materi kita hari ini tentang sakramen baptis, minggu depan kita akan melanjutkan yang materi yang berikut, yaitu sakramen ekaristi. Dalam pembuatan materi hari ini, Pak akan memberikan tugas kepada kalian. Nanti sampai di rumah kalian mengerjakan itu, silakan siap untuk menulis. Tugas yang kalian kerjakan di rumah, silakan tulis. Tugasnya itu adalah tulislah sebuah surat pendek kepada Tuhan Yesus mengenai niat dan harapanmu setelah memahami makna sakramen baptis atau sakramen permandian. Dari itu tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Baik, pelajaran kita sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri 10 kegiatan kita pada hari ini, di mana doa ini Pak minta salah satu orang untuk memimpin kita. Kepada yang bertugas silakan. Dela. Doa dan permohonan ini kami sampaikan kepada Dewa Kerajaan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Memberikan salam. Selamat pagi, anak-anak. Silakan duduk. Pelajaran berikut.